Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifani Ananda Wiyandi dari jurusan Tarbiyah dan Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 1C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Yang pertama ada masyarakat perkotaan, di mana sering disebut dengan urban community. Pengertian masyarakat kota lebih ditekankan pada sifat kehidupannya serta ciri-ciri kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Yang pertama, kehidupan keagamaan berkurang bila dibandingkan dengan kehidupan keagamaan di desa. 2. Bersikap individualisme. 3. Kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan lebih banyak diperoleh warga kota daripada warga desa. 4. Interaksi yang terjadi lebih banyak terjadi berdasarkan pada faktor kepentingan daripada faktor pribadi. 5. Pembagian waktu yang lebih teliti dan sangat penting untuk dapat mengejar kebutuhan individu. 6. Perubahan-perubahan sosial tampak dengan nyata di kota-kota sebab kota biasanya terbuka dalam menerima pengaruh dari luar. Masyarakat pedesaan, yaitu masyarakat pedesaan ditandai dengan pemilik ikatan perasaan batin yang kuat sesama warga desa, yaitu perasaan setiap warga atau anggota masyarakat yang sangat kuat hakikatnya. Adapun yang menjadi ciri masyarakat desa antara lain: 1. Di dalam masyarakat pedesaan, di antara warganya mempunyai hubungan yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan lainnya di luar batas wilayahnya. 2. Sistem kehidupannya umum berkelompok. 3. Sebagian besar warga masyarakat pedesaan hidup dari pertanian. Nah, ini adalah contoh gambar dari urbanisasi, yaitu berpindahnya penduduk desa ke kota. Nah, sedangkan urbanisme itu lebih ditujukan kepada perilaku hidup dan cara hidup di kota. Dan yang terakhir ada aspek positif dan negatif dari masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Berikut aspek positif dari perkotaan. Yang pertama, perkotaan dapat memberikan pekerjaan bagi tenaga kerja kasar dari desa yang bekerja di proyek pembangunan gedung di kota. 2. Perkotaan dapat memenuhi kebutuhan penduduk dengan fasilitas yang lengkap. 3. Tersedianya pembangkit tenaga listrik buat penerang dan kebutuhan lainnya. 4. Fasilitas pendidikan dan perguruan tinggi yang bagus dan sudah terakreditasi. 5. Tersedianya banyak lapangan kerja. Dan 6. Perkotaan juga devisa buat negara. Selain itu juga ada aspek negatif dari perkotaan. Yang pertama, terjadinya transmigrasi besar-besaran oleh orang desa ke kota yang menyebabkan kepadatan penduduk. 2. Adanya pembangunan liar rumah-rumah dan pengangguran karena sedikitnya orang desa yang diterima bekerja. 3. Tingkat kriminalitas tinggi karena banyak pengangguran dan mereka terpaksa untuk melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan. 4. Pembangunan di pedesaan menjadi terlambat karena orang-orang desa pada ke kota untuk mencari pekerjaan. Masyarakat pedesaan memiliki dampak positif lainnya, yaitu 1. Masih terjaga etika dan moral masyarakat warga. 2. Kehidupan lebih damai karena kecilnya tindakan kriminal. 3. Lebih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Dan 4. Menjaga mempertahankan aspek budaya dalam sistem berkomunikasi. Selain itu ada juga dampak negatifnya. Yang pertama, cara berpikir masih primitif. Yang kedua, jauh dari informasi kemajuan zaman. Yang ketiga, ada konflik atau pertengkaran yang biasanya terjadi pada masalah sehari-hari rumah tangga dan sering menjalar keluar rumah tangga. Sedangkan sumber banyak pertengkaran itu rupa-rupanya berkisar pada masalah kedudukan, gengsi, perkawinan, dan sebagainya. Juga ada kontroversi atau pertentangan yang disebabkan oleh perubahan konsep-konsep kebudayaan, psikolog, atau dalam hubungannya dengan guna-guna. Para ahli hukum adat biasanya meninjau masalah kontroversi atau pertentangan ini dari sudut kebiasaan masyarakat. Dan ini adalah daftar pustaka yang saya jadikan sebagai referensi PowerPoint ini. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan pada PowerPoint saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.